Gentlemen, welcome back to this channel. Karyawan atau pengusaha, employee atau entrepreneur. Nah, pertanyaan atau bahkan perbandingan dari kedua profesi ini udah sering banget dibahas. Ya, dibahas di seminar-seminar offline, seminar-seminar online, bahkan dibahas oleh kreator-kreator di YouTube. Menurut saya pribadi, selama karyawan dan pengusaha ini atau employee dan entrepreneur ini selalu didikotomikan, maka akan timbul persepsi di orang-orang, di masyarakat bahwa salah satu lebih baik dari yang lainnya. Ya, seperti contohnya sebagian orang berpikir bahwa menjadi pengusaha itu lebih baik daripada menjadi karyawan. Dan sebagian lainnya merasa bahwa menjadi karyawan itu lebih oke daripada menjadi pengusaha. Nah, tapi bagi sebagian kamu yang nonton video ini yang mungkin pernah menjalani keduanya, pernah menjalani sebagai karyawan atau sebagai pengusaha, kamu pasti tahu kalau menjadi karyawan atau pengusaha punya kelebihan dan tantangannya masing-masing. Nah, tapi dalam video kali ini saya nggak pengen membahas tentang yang mana yang lebih bagus, yang mana sebaiknya yang kamu jalani. Tapi saya lebih pengen membahas tentang hal-hal yang lebih penting kamu miliki daripada hanya sekedar status pengusaha atau status karyawan. Ya, karena menurut saya karyawan atau pengusaha itu hanya sekedar status kalau kamu tidak punya attitude yang benar dalam bekerja. Nah, karena itu gentlemen, dalam video kali ini saya pengen bahas tentang beberapa attitude yang kalau kita miliki dan kita kembangkan itu akan bisa membawa kita kepada kesuksesan apapun pekerjaan kita. So gentlemen, saya rasa kita tidak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas 3 attitude yang penting kamu miliki lebih dari sekedar status pengusaha atau karyawan. Oke gentlemen, hal pertama yang harus kita miliki lebih dari sekedar status pengusaha atau karyawan adalah orientasi kita dalam bekerja. Nah, apa yang saya maksud di sini dengan orientasi? Menurut saya orientasi kita dalam bekerja itu penting banget karena akan mempengaruhi mindset dan motivasi kita dalam bekerja. Contohnya aja, orang yang money oriented akan bekerja berbeda caranya dengan yang value oriented. Contohnya, orang yang hanya money oriented, mau dia bekerja sebagai karyawan atau pengusaha, di dalam pikirannya adalah bagaimana saya bisa menghasilkan uang sebanyak-banyaknya dengan cara apapun. Karena ya orang yang money oriented, orientasi kerjanya hanya uang. Ya, ketika kita hanya money oriented saja, kita nggak akan peduli apakah cara yang kita pakai itu baik atau tidak, curang atau jujur. Sedangkan orang yang lebih value oriented akan berpikir apa nilai lebih, nilai tambah yang saya bisa berikan ke orang lain melalui apa yang saya kerjakan, pekerjaan saya atau bisnis saya. Tapi bukan berarti orang yang value oriented itu nggak butuh duit. Ya, mereka pasti tetap butuh uang untuk cash flow bisnis mereka, tapi nilai mereka, nilai dasar mereka berbisnis atau bekerja itu bukan hanya uang aja. Jadi kalau kita sebagai gentleman dan bekerja dengan value oriented di dalam pekerjaan kita, mau sebagai karyawan atau sebagai pengusaha, kita terus bisa memberikan value-value positif melalui produk-produk kita atau cara-cara kita bekerja ataupun jasa yang kita tawarkan. Jadi apapun pekerjaan kita, mau pengusaha ataupun karyawan, sebaiknya kita punya value oriented yang baik dalam bekerja. Oke gentlemen, kita lanjut. Hal kedua yang lebih penting dari sekedar status pengusaha atau status karyawan adalah etos kerja kita dalam bekerja. Nah, etos kerja ini sangat penting karena kalau kita punya etos kerja yang baik, itu bisnis kita akan cepat berkembang, karir kita pun akan cepat berkembang. Nah, sebenarnya apa yang saya maksud dengan etos kerja di sini? Nah, menurut saya etos kerja yang baik itu dimana kita selalu mau memberikan 100% dari usaha kita, kita terus memberikan yang terbaik dari kita untuk pekerjaan maupun bisnis kita. Karena menurut saya ketika kita memberikan 100% atau kita lakukan yang terbaik, bisnis kita itu akan cepat berkembang dan karir kita pun akan cepat menanjak. Jadi tidak ada hal buruk yang bisa tercipta dengan kita punya etos kerja yang baik. Sedangkan orang-orang yang tidak punya etos kerja yang baik, yang hanya berkata, ya segini aja cukuplah, saya kerja segini aja lah, nggak usah capek-capek, saya bisnis segini aja lah, nggak usah terlalu gimana-gimana. Nah, dengan berkata atau punya mindset seperti itu, mereka akan sulit memberikan 100% atau sulit memberikan yang terbaik dari mereka ke pekerjaan atau bisnis mereka. Alhasil, bisnis yang mereka kerjakan pun akan sulit untuk berkembang dan karir mereka di pekerjaan mereka pun akan juga sulit berkembang. Saya yakin tidak ada dari kamu yang pengen bisnis gitu-gitu aja. Kamu pasti pengen berkembang, dan kerja pun kamu nggak pengen gitu-gitu aja. Pasti kamu pengen karir kamu menanjak. Nah, ketika kita sudah punya etos kerja yang baik, kita memberikan 100%
100% yang terbaik, kita juga harus belajar mengevaluasi diri. Jadi kita nggak boleh terus-terus menyalahkan keadaan, kenapa bisnis saya sepi, atau menyalahkan atasan, kenapa karir saya gini-gini aja. Tapi kita juga perlu evaluasi diri kita, apakah kita sudah memberikan 100% ke dalam bisnis kita, apakah kita sudah memberikan 100% di pekerjaan kita. So gentlemen, always give your best. Oke gentlemen, langsung aja kita lanjut ke hal yang terakhir atau hal ketiga yang lebih penting daripada hanya status pengusaha atau status karyawan adalah kemampuan kita untuk bekerja sama dalam pekerjaan. Nah, kemampuan kita bekerja sama dalam pekerjaan ini sangat penting, bahkan biasanya dalam lamaran atau dalam syarat ketika kamu melamar pekerjaan itu ada syaratnya bisa bekerja dalam tim atau bisa bekerja sama dengan baik. Nah, tapi kemampuan bekerja sama dengan baik ini bukan hanya untuk dimiliki oleh karyawan, tetapi pengusaha pun harus memiliki kemampuan kerjasama yang baik. Karena sama dengan poin yang kedua, yang etos kerja tadi, ketika kita punya kemampuan bekerja sama dengan baik dalam pekerjaan kita, bisnis kita atau karir kita akan lebih mudah untuk berkembang. Ya, contohnya kalau kita sebagai karyawan, kemampuan kita bekerja sama dengan atasan kita, dengan bawahan kita, atau dengan rekan sekerja kita itu sangat penting, karena dengan begitu itu bisa memperlihatkan kualitas kita sebagai seorang pria, seorang gentleman dalam bekerja dengan orang lain. Karena ya, saya yakin semua kamu pun setuju kalau semua orang itu suka bekerja sama dengan orang yang menyenangkan, orang yang fun dibanding dengan orang yang bossy and grumpy. Dan bukan berarti kalau kita berbisnis sendiri, oh saya nggak perlu kerja sama dengan orang lain, saya harus menjadi pemimpin, leader, bos bagi anak buah saya. Ketika kita bisnis pun kita harus mampu bekerja sama dengan baik dengan customer kita, dengan supplier kita, supaya cash flow kita juga lancar. Selain itu kita juga harus menjadi leader dan pemimpin yang baik bagi para pekerja atau karyawan kita. Karena dengan menjadi pemimpin atau leader yang baik bagi para pekerja maupun karyawan kita, itu akan menciptakan respect kerja dari mereka ke kita, dan mereka juga akan dengan senang hati support bisnis kita supaya bisnis kita bisa lebih berkembang. Karena gentlemen, sama dengan pepatah yang mengatakan kalau kita pengen jalan cepat, kita bisa jalan sendiri, tapi kalau kita pengen jalan jauh, kita harus jalan bersama-sama. Teamwork makes the dream works. Oke gentlemen, itu tadi 3 attitude yang penting kamu miliki lebih dari sekedar punya status karyawan atau pengusaha. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, apapun pekerjaan kamu, mau kamu karyawan atau kamu pengusaha, kalau kamu bisa kembangkan 3 attitude ini, saya percaya kamu akan bisa sukses. Dan gentlemen, kalau kamu punya pendapat lain atau tips lain untuk video kali ini, ataupun punya masukan untuk channel ini, jangan sungkan-sungkan untuk share pendapat kamu di komen. Terus juga support channel ini dengan like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng, jadi kamu akan dapat notifikasi setiap saya upload video yang baru. Oke gentlemen, I guess that's it for today. Semoga video singkat kali ini bisa bermanfaat untuk kamu semua. Gentlemen, see you on the next videos.